Hai everyone, apa kabar semuanya? Semoga harimu indah ya. Anyway teman-teman, kadang-kadang temen itu diajak bisnis nggak mau, tapi mau pinjam uang. Menurut aku inilah fakta yang terjadi saat ini, entah ini sudah berlangsung berapa lama atau memang ini fenomena baru. Ya teman-teman, aku sering mengalami pada saat mereka obrolin ke aku, apa sih yang lo lakuin, kok enak banget, kamu hanya jalan-jalan, traveling, makan-makan, kapan kamu kerjanya, aku gak pernah lihat kamu kerja, terus bla 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 dan banyak lagi yang mereka tanyakan tentang aku. Sebenarnya sih kadang males juga ngejelasin ke mereka karena banyak tanggapan negatif gitu teman-teman. Tapi whatever lah, aku nggak peduli. Yang penting aku tetap grow up, aku tetap bertumbuh dengan apa yang aku lakuin. Afirmasi aku selalu positif dan aku berpikir apa yang aku lakuin orang nggak perlu tahu. Tapi pas aku jelasin ke mereka kalau aku itu penghasilannya what I'm doing for living itu banyakan ke investasi. Aku memang ada beberapa uang yang aku tabung, tetapi uang tabungan tersebut aku investasikan lagi. Itu kenapa saat mereka lihat gaya hidup aku mungkin walaupun tidak semewah crazy rich yang mereka lihat, tetapi aku sangat enjoy dengan apa yang aku lakukan. Aku bisa belanja tanpa rasa stres, aku bisa mengeluarkan uang tanpa merasa terbebani, dan juga shopping apapun yang aku pengen lakukan itu sangat mudah aku lakukan karena uang aku memiliki hasil passive income dan compounding interest. Nah itulah yang aku lakukan selama ini teman-teman. Jadi pada saat itu aku punya modal sedikit, aku invest dan aku jadikan itu compounding interest. Jadi kalau kita memiliki passive income, kita itu tidak perlu capek-capek kerja walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita tetap bisa menghasilkan uang. Uang masuk ke rekening kita dengan mudah karena kita sudah memiliki bisnis passive income. Apalagi compounding interest yang sering aku share ke teman-teman. Tapi banyak banget yang gak mau ngeh, bahkan mungkin cuek, gak mau tahu. Tetapi mereka lihat dari sisi kesenangannya aja. Mereka langsung lihat proses yang sudah terjadi. Mereka tidak mau tahu tentang proses sebelumnya, step by step apa yang kita lakukan sehingga kita mencapai kesuksesan seperti yang mereka lihat saat ini. Itulah kekurangan dari beberapa banyak orang. Mereka hanya ingin dan interest dengan apa yang mereka lihat saat ini, tapi prosesnya mereka nggak mau tahu sama sekali. Terus bagaimana kalian bisa sukses kalau kalian tidak melalui proses terlebih dahulu? Dan seperti yang selalu aku tekankan ya teman-teman, aku selalu bilang kalau kalian tidak cukup hanya memiliki satu mata pencaharian saja. Kalian harus memiliki income yang lain atau mata pencaharian yang lain untuk menunjang kehidupan kalian jika kalian pengen sukses. Karena hanya dengan satu mata pencaharian saja di era globalisasi seperti saat ini, AI dan kecerdasan buatan itu makin berat untuk kita kalahkan. Oleh karena itu kita harus bisa lebih grow up mind kita, pikiran kita, karena biar bagaimana mereka itu cuma mesin. Kita ini, otak kita ini buatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak kita bisa mengalahkan mereka? Jadi jangan fokus untuk satu mata pencaharian saja. Kalian harus memiliki lebih daripada satu mata pencaharian atau income yang lainnya teman-teman. Anyway teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman, biar kita saling sharing tentang hal ini. Ya, dan itu sudah aku buktikan banget teman-teman. Karena ketika mata pencaharian saya atau penghasilan saya yang satunya itu nggak sukses atau mengalami kendala, aku memiliki mata pencaharian atau income yang lainnya.
yang bisa mengcover kegagalan aku di usaha yang lain. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan banyak banget kok usaha-usaha yang bisa kita mulai dari sejak dini. Kalau kita memiliki gaji atau salary, kita bisa menyisihkan uang tersebut untuk mulai membuka usaha kecil-kecilan atau bisnis kecil-kecilan. Dan kalau kalian tidak menyerah, you never give up, itu akan bisa menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Dan kamu bakal pastinya mendapatkan ide-ide dari bisnis yang kamu lakukan tersebut teman-teman. Jadi mulai sekarang berhenti deh, harus malu deh pinjem-pinjem uang ke teman, ke saudara, keluarga, apalagi orang tua. Mulai buka wawasan kamu untuk menghasilkan uang dari income yang lain atau memulai bisnis kamu dari hal-hal yang kecil dulu. 5 cara perbaikin hidupku yang lagi hancur. Pertama, buang semua hal yang hambat lu berkembang dan nahan lu untuk mencapai potensi lu yang sesungguhnya. Main game bikin lupa waktu, dan urusan lu gak kelar-kelar, uninstall gamenya. Temen lu malah nguras energi, waktu, dan dompet lu. Jauhin aja, temenan sama dia gak worth it. Jadi, apapun faktor yang bikin lu gitu-gitu aja, lepasin. Yang kedua, rawat istana lu sendiri. Home sweet home, rumahku istanaku. Lu punya mimpi punya istana kayak gimana? Itu semua dimulai dari ruang sekecil kamar lu. Bersihin kamar secara rutin, atur meja belajar lu supaya lebih nyaman, dan pasang pewangi ruangan. Lu mungkin gak sadar kalau kepribadian lu tercermin dari cara lu menjalani hidup. 3. Cari udara segar. Otak lagi mumet sama kerjaan dan deadline itu kadang butuh udara segar biar bisa optimal lagi. Istirahat dulu dari layar HP dan komputer lu. Jangan lupa bernafas. Kegiatan outdoor simple kayak gini bisa jadi pilihan yang pas buat healing sejenak dan nyazerin otak lu. Yang keempat, naikin energi mental dan fisik lu. Cari olahraga yang cocok buat improve mood lu dan ngebuat badan jadi sehat. Mau jogging, basket, yoga, pokoknya apapun itu olahraganya selama lu suka, lakuin. Dan yang terakhir, susun satu strategi. Dulu zaman pranaja suatu negara itu perlu strategi biar ningkatin kemungkinan menang. Terus kenapa lu gak punya strategi atas diri lu sendiri? Kalau lu udah lakuin 5 lantai ini, percaya deh bahwa sesulit apapun rintangan lu, mau sehancur apapun hidup lu, semuanya bakal baik-baik aja.